wa yukabiru lan maca takbir sapa wong fi rakaati atsaniyati fi rakaati ing dalam rakaat atsaniyati kang kaping pindho. Pada rakaat yang kedua membaca khamsan ing 5 takbir. Siwa takbiratil qiyami kang selain takbir untuk berdiri. Summa yata'awadzu mongko nuli membaca ta'awudz sapa wong. Summa yaqra'u mongko nuli membaca sapa wong al-Fatihah ing surat Al-Fatihah. Wa surata Ghaf wa surata Iqtarabat lan surat Iqtarabat jahran kalawan keras. Di sini ada sebuah penjelasan bahwasanya ta'awud itu adalah ini secara tertib. Apa artinya? Baca iftitah dulu baru baca ta'awud. Paham ya? Kabirul terus baru baca ta'awud. Lah seandainya walau ta'awadza qablahu walau amdan kabbara. Lah seandainya gini. Oh iya. Jadi penjelasannya bukan iftitah. Takbir dulu baru baca ta'awud. Jadi gini, kabiro sampai selesai baru takbir baru takbir sebanyak 7 kali. Saya ulangi lagi. Pertama membaca doa iftitah. Setelah itu membaca takbir sebanyak 7 kali. Setelah itu baru membaca ta'awud. Setelah ta'awud baru membaca Fatihah. Lah sekarang kalau seandainya di sini ada bahasa membaca ta'awud sebelum membaca takbir. Jadi ada bahasa walau ta'awadza qablahu walau amdan maka kabbara. Maka tetap dianjurkan takbir. Paham ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap dianjurkan takbir. Kenapa? Karena takbir itu tetap disunahkan walaupun sudah membaca ta'awud. Lah ini bihila fima law ta'awadza qabla al-iftitah li'annahu ba'da ta'awud. Bedanya kalau dia ta'awud sebelum iftitah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabira walhamdulillahi katsira. Umpamanya ya. Pernah enggak baca ta'awud sebelum iftitah? Paham? Lah sekarang ada permasalahan. Ini ada sebuah permasalahan. Lau tarokat takbir khutbah hatta lau tarokat takbir walau sahwan wa qara'ah wa illam yuti al-Fatihah fatathu takbir. Jadi gini penjelasan tadi, kalau seandainya ada seorang dia tidak membaca takbir sebanyak 7 kali walaupun lupa, paham ya, sehingga dia terlanjur membaca Fatihah, maka fatathu at-takbir sehingga fala yatadarakahu, maka dia tidak usah mengqadha atau membaca takbir karena sudah terlanjur baca Fatihah sebagaimana penjelasan tadi. Terus wa yaktubuh lan membaca khutbah sapa khatib atau imam. Kalau di pedesaan imam itu khatib satu paket, satu paket. Paham ya? Oh iya di kota sama. Tapi kalau masih besar imam sendiri, khatib sendiri ya. Imam rata-rata yang hafid, suaranya enak. Khatib enggak. Yang penting dia bisa menyampaikan khutbah atau ahli ceramah. Tapi kalau desa rata-rata satu paket, khatib yaitu imam. Karena memang enggak dibayar ya. Karena enggak ada uang kasnya juga. Yes. Lan maca khutbah sapa khatib atau imam nadban kalawan sunnah ba'dahuma ing dalam setelah 2 rakaat
Ai rakaataini tegese 2 rakaat, khutbataini kalawan 2 khutbah. Khutbataini kalawan 2 khutbah. Yukabbiru maca takbir sapa khatib fi ibtida'il ula ing dalam permulaan khutbah yang pertama. Fi ibtida'il ula ing dalam permulaan khutbah yang pertama tis'an kalawan songo wilaan kalawan berturut. Berturut runtut ya Allah. Atau nyambung wilaan kalawan runtut. Jadi setelah sholat 2 rakaat, khatib menyampaikan khutbahnya. Paham ya? Kalau dalam sholat Jumat, khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah baru sholat. Tapi kalau dalam hari raya, apa? Sholat dulu baru khutbah. Ini kebalikannya. Terus, ini ada 2 khutbah. Di khutbah yang pertama, khatib itu membaca takbir, memulai takbir dengan takbir sebanyak 9 kali. Jadi kalau saya pribadi Maula, khutbahnya sama dengan Jumat, muqaddimahnya sama umpamanya, cuma nanti materinya beda, cuma ditambah takbir, salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, selesai. Baru muqaddimahnya Jumat, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Sama dengan di Jumat, cuman di sebelumnya ditambah takbir. Kalau di khutbah pertama sebanyak 9 kali. Terus materinya beda. Terserah. Kalau Idul Fitri ya masalah Idul Fitri. Kemarin puasa terus tentang keutamaan Idul Fitri ya. Kalau usah bicara politik. Kalau kurban juga masalah kurban. Politik gak boleh. Paham ya? Terus kalau wa yukabiru fi ibtida'i tsaniyah wa yukabiru lan maca takbir sapa khatib fi ibtida'i tsaniyati ing dalam kawitan atau memulai khutbah yang kedua sab'an kalawan 7 kali. 7 kali. Wilaan kalawan runtut atau nyambung. Gak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gak boleh ya. Atau gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus takbir yang keempat, kelima, keenam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ditambah wa ilahukum ilahu wahid. Gak boleh. Namanya wilaan, harus nyambung, harus runtut. Tidak boleh pisah. Paham? Gak boleh. Saya mau khutbah biar variasi ya. Biar variasi beda dengan khotib-khotib yang lain. Mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Yasin wal apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, telepon, angkat HP, batal ya. Itu terjemah daripada wila. Wila itu runtut, nyambung, tidak boleh ada pemisah apapun saja. Fatihah pun sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus lanjut Ar-Rahmanir-Rahim, waqatil waqi'ah. Atau gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Menungnya 10 menit. Terus melanjutkan, itu enggak sah. Kenapa? Karena harus wila atau wala. Bedanya kalau biqadri tanafus, cuma bernafas enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak apa-apa ya. Seperti tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, namanya
biqadri tanaffus, kadar bernafas, nggak apa-apa. Paham ya? Sama kan nikah juga sama. Apa? Ya Mas Raihan, angkah tuka wasawaj tuka mahtubataka binti Mbak Rani OTW atau Mbak Nailanya Bimah didaras. Lah calon suaminya nggak langsung qabil tuh, masih buka HP, masih wiritan, baru qabil tuh ya nggak sah. Kenapa? Antara ijab dengan qabul harus mualah, harus nyambung. Sama dengan jamak. Kalau jamak takdim setelah zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kamar, langsung asar. Tak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bilang astagfirullahaladzim. Tahun kemarin rombongan. Ini guru agama, saya nggak berarti karena senior. Jadi imam karena senior, guru agama ke siar ke Batu Ampar sini jadi imam. Jadi yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Yang di belakang yang ngerti langsung sholat, termasuk saya langsung sholat di belakang. Terus banyak guru yang lain ikut sholat. Ya nggak ngerti geremeng lah. Ini sholat apa enggak? Sholat apa enggak ya? Geremengnya. Ada yang bingung ya. Akhirnya doa beres selesai. Alhamdulillah doa selesai. Ayo lah nggak jamaah. Lah nggak boleh. Kenapa? Karena harus mualah. Paham ya? Kalau jamaah takdim. Makanya kalau ziarah itu kan ada teknisnya. Rombongan orang banyak, di masjid sholat kita tunggu di sini biar gampang ngaturnya ya. Sholat bu. Ada yang soft pertama, soft tengah padahal ada 60 orang, ada yang tengah macam-macam. Akhirnya mereka belum tentu langsung sholat karena tidak satu komando ya. Kayak gitu kalau tur Jakarta 3 bis, kamu mulai di bis sudah di penghalang seperti itu ya. Akhirnya satu komando semuanya. Paham ya? Itu namanya mualah. Nah, tak kebayang kok bisa pada senior. Wih, subhanallah. Akhirnya banyak di belakang ada yang ikut saya sholat, ada yang gerembung ini sholat apa bingung. Akhirnya ada yang duduk doa. Coba. Ya gak ada. Akhirnya saya juga nggak berani komentar. Tapi guru-guru jelasin lagi itu ya. Kasih lagi gini ya. Kasih lagi mana? Lah ya Pak, itu kan bola itu harus nyambung ya. Kalau kita sholat langsung, kecuali ada masalah, contohnya sholat ada komar gak apa-apa ya. Ayo komar gak apa-apa. Kalau setelah sholat wiritan lah itu nggak boleh. Paham ya? Namanya masalah. Seperti Fatihah, masuk kita nggak boleh nafas lah. Sudah nafas nggak apa-apa, namanya maslahah dan seterusnya. Paham ya? Terus selanjutnya apa? Wala ya. Wilaan wala fasola ya. Lah ini walau fasola mongko lamun misah sapa wong bainahuma ing dalam antarane khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Tadi antara takbir. Sekarang setelah khutbah yang pertama, terus duduknya lama ya. Lama. Antara khutbah pertama dan yang kedua itu wila. Kan dipisah dengan duduk sebentar. Makanya ketika Jumat akhir Rajab kan dianjurkan baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah ya. Barang siapa yang baca itu kan secara dijamin tangan kita tidak akan putus dari uang selama 1 tahun. Nggak putus dari uang. Ya itu kan dianjurkan. Dan kita baca itu tidak sampai memutus yang namanya wila. Agak cepat. Bedanya duduk sampai baca Yasin. Nah itu namanya memutus wila. Nah ini. Terus kalau memisah ini namanya masalah bitahmidin.
Bainahuma apa bainahaini? Bainahuma ya. Bainahuma berarti ing dalam antara dua khutbah. Dipisah bitahmid kalawan tahmid, wa tahlil lan tahlil, wa sana lan alhamdulillah, kana hasanan, kana mengko ono apa faslun kan hasanan iku itu bagus karena tidak dianggap memutus wila. Yang penting gak sampai banyaknya. Walaupun tahlil sampai 1000 kalinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Subhanallah, alhamdulillah namanya. Wa takbiru.